Hadis yang pertama Rasul berdiri. Hadis yang kedua Rasul duduk. Ya, sebagian para ulama akhirnya mengatakan apa? Hadis yang berdiri ini dimansuh, selesai hukumnya, nggak ada lagi. Ya, diganti hukumnya dengan hadis yang duduk. Berarti kalau nanti datang jenazah menggunakan pendapat yang pertama, kita tidak berdiri dan tetap duduk. Kenapa? Karena Nabi setelah itu duduk dan memerintahkan sahabat untuk duduk. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, di antaranya pendapat Al-Imam An-Nawawi, apa katanya? Bahwasannya ketika Nabi memerintahkan duduk, ini perintah menunjukkan ini adalah sunnah. Jadi boleh duduk, boleh berdiri. Ya. Akhirnya apa katanya? Sementara kalau seandainya dinasakh, jalan menasakh itu bukan jalan yang pertama dalam masalah hadis. Nanti belajar sama Dr. Dasman ya. Tapi jalan nasakh ini adalah jalan kalau seandainya nanti di antara hadis tidak bisa dikumpulkan. Sementara ini bisa dikumpulkan. Akhirnya apa? Kesimpulannya bahwasanya kalau seandainya ada jenazah boleh berdiri dan boleh duduk, dikumpulkan kedua hadisnya. Sementara nasakh harus menghilangkan salah satu hadisnya, mengambil hadis yang paling akhir, itu hukum yang akan diambil yaitu duduk. Maka secara jalan hadisnya, kalau seandainya ada dua hadis yang secara zahir saling bertentangan dan masih bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan jauh lebih utama, dijamak jauh lebih utama. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis Nabi yang dihilangkan. Nah, kasih contoh yang lain biar lebih paham ya. Insya Allah kita tutup dengan ini. Contohnya hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari dan juga hadis dari Abdullah ibn Umar tentang masalah seseorang yang buang hajat atau kencing menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Pernah dengar hadis itu? Ya. Hadis Abu Ayyub mengatakan bahwasanya tidak boleh kita buang air besar atau buang air kencing menghadap atau membelakangi kiblat. Larangan atau tidak? Larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum asal larangan adalah haram. Taib. Sementara Abdullah ibn Umar melihat Nabi justru buang hajatnya apa? Membelakangi atau menghadap kiblat. Akhirnya apa? Sekarang ada larangan, ada perbuatan Nabi yang menyelisihi larangan tersebut. Maka khilaflah di antara para ulama. Para ulama yang tetap mengharamkan mengatakan apa katanya? Bahwasannya tidak boleh buang air besar ataupun buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat, sama saja di alam terbuka ataupun yang tertutup. Ya, sementara perbuatan Nabi mungkin itu merupakan apa? Kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibuatlah dia sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Apabila perkataan Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka yang pertama kali diambil apa? Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi sudah melarang, berarti larangannya umum baik di alam terbuka ataupun di dalam bangunan. Kemudian dikatakan ulama yang lainnya tidak. Cara yang pertama bukan mentarjih dalam masalah hadis. Cara yang pertama bisa nggak dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau seandainya bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan lebih utama. Al-jam'u aula minat tarjih. Kemudian kata para ulama bisa dikumpulkan. Apa katanya? Hadis larangan Nabi ini berkaitan di alam terbuka, sementara hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghadap atau membelakangi kiblat ini di alam yang tertutup, maksudnya di dalam bangunan, sehingga bisa dikumpulkan dua hadis dan mengambil al-jam'u ini jauh lebih utama. Kenapa jauh lebih utama? Karena tidak ada satupun hadis Nabi yang dihilangkan. Sementara kalau mentarjih tadi berarti hadis perbuatan Nabi ini harus kita hilangkan, seakan-akan tidak ada hadis tersebut. Kenapa? Karena kita katakan ya perkataan Nabi lebih utama untuk kita pilih daripada perbuatannya, karena perbuatannya bisa jadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ingin kami sampaikan bahwasannya dalam masalah hadis, yang pertama kali kalau melihat ada dua hadis yang saling bertentangan, yang pertama itu bukan dinasakh, yang pertama bukan ditarjih, tapi yang pertama adalah dijama' atau dikumpulkan antara hadis-hadis tersebut. Ya, maka kesimpulannya apabila ada hadis yang secara zahir menurut kita saling bertentangan, bisa tidak dikumpulkan? Kalau bisa baru dikumpulkan. Kalau tidak bisa, baru kita lihat mana yang lebih awal dan lebih akhir, maka datang nasakh ketika itu. Diambil hadis yang paling akhir. Kalau tidak bisa juga dinasakh karena nggak tahu mana hadis awal dan hadis akhir, maka ditarjih. Mana hadis yang paling kuat. Kalau juga tidak tahu, kata para ulama, maka tawakuf, jangan diamalkan terlebih dahulu sampai kita mengetahui kejelasan daripada
istidlal hadis tersebut. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma